A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kenyang itu sebenarnya sinyal dari otak kita yang dikirim dari perut gitu loh. Kenyang dia. Makanya orang yang makan gula tuh nggak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena itu bukan jenis gula atau mungkin gula alami yang mereka atau mungkin perut kita itu atau bakteri kita tuh inginkan. Orang minum es teh tuh nggak habis-habisnya, apa sih es teh manis. Terus lagi minta. Karena gula sendiri dalam saya pelajarin juga itu ada cravingnya. Craving tuh kayak kecanduan gula pasir itu. Dan ada seorang dokter di Amerika itu diteliti, dia pakai tikus sih, tapi menurut saya itu make sense aja, masuk akal aja. Jadi tikus satu dikasih kokain, satu dikasih gula pasir dengan jumlah yang sama, dilihat bagaimana agresivitasnya tikus tadi untuk makan gula pasir sama makan kokain. Ternyata lebih agresif makan gula pasir. Kesimpulan dia apa? Gula pasir itu 20 kali lipat candunya daripada kokain, kata dia. Narkoba. Serem gak? Gitu ya, kayak begitu ya. Itu salah satu contoh. Nah tadi yang tadi saya cerita tadi, ubi jalar sama apa tuh namanya, sama bengkoang, itu mantep loh. Saya belum bikin tapi saya baru baca. Sudah saya siapin barangnya di rumah itu ya, sudah siapin barangnya di rumah. Jadi nanti Anda bikin kayak yogurt gitu kan, yogurt yang plain yang nggak ada gula, kasih madu, kasih itu tadi tuh. Boleh beberapa, kasih yang lain juga nggak apa-apa. Termasuk yang tadi itu buah-buahan tadi itu ya, boleh Anda campurkan dengan yogurt. Yogurt itu isinya apa sebenarnya? Iya, susu. Yang sedikit lebih bagus lah jawabannya. Bakteri kan? Bakteri ya kan, karena dia fermentasi ya. Jadi bakteri yang ada pada yogurt itu adalah bakteri yang sangat familiar dengan kita, Lactobacillus, beberapa Bifidobacterium segala macam, yang itu kalau dia ketemu ya, kalau dia ketemu makanannya, dia akan menjadi powerful luar biasa ya. Nah contohnya apa? Ini apa? Oh, daun salam. Pikir sate. Anggaplah ini tempe. Anggaplah ini tempe ya. Tempe itu Bapak sekalian, saya baca data-data tentang tempe itu canggihnya luar biasa. Kenapa canggih? Karena bakteri kan ragi itu yang dipakai dan dimasukkan ke dalam kedelai itu kan akhirnya menyebabkan semua kandungan mineral di tempe atau di kedelai itu meningkat semua. Kalsiumnya naik, magnesium naik, kalium naik, semua fosfor naik segala macam. Maka tempe itu sebenarnya adalah satu pangan yang bisa dipakai untuk ngobatin asam urat juga bisa, orang yang rapuh tulang juga bisa, pencernaan bermasalah bisa, apalagi Anda olah tempenya. Contoh, belum pernah kan bikin jus tempe? Tempenya digoreng dok? Enggak dong, enggak lah. Tempe, karena tempe kan asli sudah matang, kedelainya kan udah direbus, ya kan? Nanti cara yang saya kasih tahu, ini coba, kalau mau dicoba nanti bisa coba di rumah tuh. Karena waktu nggak banyak, biasanya kadang-kadang saya demoin, saya tunjukin, rasanya tetap enak. Tempe nggak usah banyak-banyak, kasih air, nanti kasih kurma sedikit, kasih jahe atau kasih madu, tambah kasih garam sedikit. Enaknya minta ampun, masya Allah. Itu sumber protein, sumber lemak, sumber karbo, sumber serat, dan ada bakterinya juga kan, karena dia mengandung, meskipun dia bukan probiotik ya, bukan apa, tapi dia makanan fermentasi. Itu cobain nanti tuh tempe ya. Atau tempenya diapain? Dicocol pakai madu. Belum pernah nyoba juga? Nah, nanti kasih tahu Ustadz takmirnya, nanti dibikin. Saya nggak ada tempenya. Kalau ada, saya akan korbankan untuk makan. Enak kok, ya. Jadi tempe dipotong-potong gitu ya. Nanti tempe dipotong-potong kecil. Maka tadi saya ekspektasinya ini tuh tempe, ternyata bukan tempe.
apa-apalah. Jadi tempe dipotong dadu, ya. Tempe dipotong dadu, lalu Anda taruh satu baskom yang isinya ya madu lah, mungkin satu botol gitu kan. Tempe-tempe tadi Anda masuk situ, ya. Nanti dia dengan madu tadi, larut dalam madu tadi kan, dia akhirnya jadi lengket-lengket. Itu enak banget tuh, cobain deh. Enak serius, ya. Cuman kita nggak lazim aja, karena selama ini kan kita biasanya kalau makan tempe kan digoreng, ya. Udah gitu biasanya supaya lebih nikmat, minyaknya harus minyak yang agak menghitam. Memang yang teroksidasi itu semakin enak gitu loh. Kalau Anda goreng bebek pakai minyak jelantah itu lebih enak, serius. Tapi ada resiko. Kadang-kadang saya mikir kita ini kebanyakan logam berat mungkin, sehingga lemot gitu ya. Coba Bapak Ibu mungkin nggak sadar kalau orang beli gorengan ya, misalkan lah, saya itu bukan anti gorengan, tapi kadang-kadang makanlah gorengan. Tapi kalau setelah makan gorengan tuh tubuh saya bereaksi. Anda beli gorengan, biasanya abang gorengan waktu ngebungkus pakai soal ujian kan. Pertanyaannya, lagi panas-panas begitu, kena kan tintanya itu, luntur kan. Kira-kira tinta itu buat dari apa itu? Kira-kira bahan yang aman, bukan buat dimakan kok tinta gitu loh. Apalagi yang suka makan panas-panas itu, masya Allah, nggak bisa, nggak berani loh. Dulu zaman saya ingat, zaman dulu saya masih bantuin bapak di toko dulu itu, saya bawa rantang kalau beli zaman dulu. Rantang aman, ya. Jadi kalau kita beli, karena itu tadi gen rempah kalau saya. Jadi kalau saya udah ketemu kari itu, aduh kalap saya karena rempah semua. Sama ujian saya satu lagi, karena gen saya gen rempah dan gen tepung. Jadi ujian saya itu di tepung. Jadi kalau ada tepung saya akan banyak berlindung kepada Allah untuk terhindar dari banyak makan tepung. Jadi jangan pikir saya tidak berjuang, sama kita berjuang juga. Ya. Kan godaan luar biasa tepung itu kan, ya. Jadi pakai kerantang gitu, ya. Jadi kalau panas-panas kan dia nggak meleleh kayak orang beli bakso, maaf gitu ya, atau soto yang panas-panas masukin ke plastik. Kira-kira mikroplastiknya nyampur nggak di situ? Pasti nyampur. Dan kalau Anda baca datanya itu pasti karsinogenik, dan itu musuhnya mereka di sini. Ya, musuh dia di sana. Ya, seperti itulah. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي